Ini adalah yang menyita kehidupan kita, menyita sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama Amri Diantoro, sarjana agama. Saya salah satu pengajar di SMP IT Insan Robbani, Kabupaten Lampung Utara. Sahabat-sahabatku semua yang ada di rumah, yang hari ini menyaksikan podcast kami di SMP IT Insan Robbani. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita semua kembali Allah pertemukan di podcast kami SMP IT Insan Robbani, tentunya di dalam momen yang spesial, yaitu momentum bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi dari kita semua menjalankan ibadah puasa adalah berada di ujung ayat Quran yang telah saya bacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya? La'allakum tattaqun. Bunyinya adalah kita semua keluar dari bulan suci Ramadan ini akan keluar menjadi sosok dan pribadi yang la'allakum tattaqun, mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan bukanlah hal pertama dalam hidup kita dan bukan terjadi pertama kali di dunia ini. Tapi momentum Ramadan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum-kaum terdahulu. Artinya, kita adalah kaum yang sekarang ini yang menjalankan perintah Allah yang telah dikerjakan oleh kaum-kaum terdahulu agar apa? Agar mendapatkan gelar takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan dahaga saja, tapi bagaimana kita menjadikan momentum puasa ini adalah menjadi sahrul tarbiyah untuk diri kita. Kita bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih baik dengan pendidikan 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan. Kemudian juga bulan Al-Quran juga adalah sahrul Al-Quran. Kita memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak bacaan tadarus kita, agar kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di salah satu hal yang sangat spesial di bulan Ramadan ini adalah dengan Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk umat Islam.
Tidak ada satu buku manapun yang di muqaddimahnya sudah menyampaikan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwasanya kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai way of life di dalam hidup kita, petunjuk dan pedoman hidup manusia di muka bumi ini. Kemudian di bulan suci Ramadan juga terdapat malam yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita diibaratkan sedang mengerjakan ibadah selama kurang lebih 80 sampai 83 tahun lamanya, dan Allah mengatur urusan kita selama 1 tahun ke depan. Sahabatku semua, sahabat podcast SMP IT Insan Rabbani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan kita di muka bumi ini bukan tidak ada maksud dan tujuan, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, sahabat podcast SMP IT Insan Rabbani, manusia tentunya mempunyai anggota tubuh di dalam tubuhnya, mempunyai panca indera, mempunyai perangkat tubuhnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbun, rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya apa? Bahwasannya di dalam tubuh manusia sesungguhnya terdapat segumpal daging, yang bila mana daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah sahabat-sahabatku semua, yang disebut dengan segumpal daging itu ialah hati manusia. Sahabat-sahabat podcast SMP IT Insan Rabbani, kenapa harus hati yang baik? Karena setiap aktivitas kita, setiap pergerakan kegiatan kita, itu asal mulanya diperintahkan oleh hati kita, memerintahkan kepada otak kita, dan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Apabila hati yang buruk, tentunya condong untuk memerintahkan, untuk melaksanakan keburukan-keburukan. Tapi bila mana hatinya baik, maka ia akan meniupkan, akan memerintahkan perintah-perintah juga untuk melakukan kebaikan. Sahabat-sahabatku semua, sahabat podcast SMP IT Insan Rabbani, tentunya hati juga butuh suplemen, butuh makanan seperti kita jasadiyah, yang setiap hari membutuhkan makan, minum, vitamin, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Begitupun dengan hati kita, dia juga butuh yang namanya suplemen, dia butuh makanan. Tetapi makanan sebuah hati bukanlah makanan seperti biasa pada umumnya. Makanan sebuah hati itu adalah hidayah, itu adalah ilmu yang menjadikan makanan untuk hati kita. Bila mana hati kita tidak kita berikan suplemen, kita tidak berikan ilmu, maka hati kita akan mengeras, maka hati kita akan rusak. Ketika kita melakukan kesalahan, akan timbullah titik-titik noda hitam. Apabila titik nodanya hitamnya sudah penuh, maka kita akan susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suplemen yang paling baik untuk hati itu adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari maknanya, tafsirnya, kemudian mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Al-Quran adalah momentum luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tidak kukatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Dan setiap hurufnya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan kebaikannya menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita di bulan suci Ramadan dapat menghatamkan Al-Quran baik per juz ataupun dihatamkan sampai dengan 30 juz, maka alangkah luar biasanya pahala kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita, tentunya dengan syarat kita membaca Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, makharijul huruf, tajwid, tahsinnya. Maka ketika semua sudah disempurnakan, sudah diberikan haknya, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara, banyak momentum kita untuk menghatamkan Al-Quran. Bila mana di bulan Ramadan ingin menghatamkan 1 kali hatam, maka sehari kita harus mendapatkan 1 juz. Bila mana 1 juz itu kita bagi di dalam 5 kali kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka per waktunya kita harus membaca 2 lembar. 2 lembar ketika bertemu dengan 5 waktu, 10 lembar, 10 lembar maka sudah mendapatkan 1 juz bacaan Al-Quran. Bila mana kita ingin lebih melampaui dari targetan kita, lebih dari 1 kali hatam, maka kita harus menambah juga kapasitas bacaan Al-Quran kita. Sehingga kita nanti keluar di bulan suci Ramadan ini bukan hanya saja menjadi budak Ramadan, bukan hanya saja mengikuti euforia Ramadan, tapi kita bisa keluar di bulan suci Ramadan ini dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Takwa tentunya mengerjakan amal ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, mencegah yang mungkar. Di bulan suci Ramadan ini banyak potensi-potensi kebaikan. Seluruh pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, setan-setan dibelenggu. Maka kita lebih condong banyak melakukan kebaikan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan terbaik dalam diri kita, dan jangan sampai kita sia-siakan karena 24 jam di dalam bulan Ramadan ini adalah pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, podcast SMP ITIN Insan Rabbani. Hari ini saya akan membagikan tips untuk para pemuda. Bagaimana mengelola hati, bagaimana mengelola potensi yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, untuk kaum pemuda dalam mengelola hati, kita harus banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala bentuk-bentuk penyakit hati kita dapat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berprasangka baik? Yang pertama adalah tidak melakukan apa-apa yang dilarang Allah, tidak pacaran, tidak berzina, tidak berkhalwat, tidak melanggar aturan Allah. Maka insya Allah hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa menjaga wudu kita agar kita juga terhindar dari godaan syaitan, dan senantiasa mendirikan salat malam, tahajud, qiyamul lail dan witir kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hati yang baru, agar mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muda adalah kaum yang luar biasa. Darah muda yang membara, mengambil kesimpulan keputusan tanpa berpikir panjang. Dengan era digitalisasi, modernisasi yang ada pada hari ini, kaum muda tentunya tidak terlepas yang namanya gadget. Gadget ini adalah smartphone. HP-nya ini bila mana digunakan ke arah yang baik, maka akan bermanfaat. Tapi apabila dilakukan untuk hal-hal yang kurang baik, ini adalah menjadi musuh utama kita. Kalau kita kenal sekarang itu, teman-temanku semua, ini adalah setan gepeng. Kenapa? Ini adalah yang menyita kehidupan kita, menyita sholat kita, menyita waktu dengan keluarga kita, menyita waktu dengan anak-anak kita. Kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik, dan ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bila mana juga diperlakukan dengan yang baik.
Sebuah pisau apabila diberikan kepada preman akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Tapi sebuah pisau, mata pisau yang tajam, apabila diberikan kepada koki chef masak di restoran, ia akan merubah masakan, dia akan merubah bahan makanan menjadi makanan yang lezat dan nikmat. Tentunya bukan salah handphone atau salah sebuah pisau, tapi bagaimana cara kita menyikapi barang-barang tersebut. Sahabat-sahabatku semua podcast SMP IT Insan Robbani, ada baiknya kita menggunakan handphone pada waktu-waktu tertentu. Apalagi untuk kaum muda yang belum punya banyak kesibukan, gunakan handphone untuk yang penting-penting, untuk belajar, untuk berkomunikasi, untuk yang bermanfaat, untuk belajar desain, sosial media yang lain-lain. Tapi jangan gunakan untuk berlebihan main game online, bahkan judi dan lain-lain. Karena ini semua adalah ujian besar, ujian nyata bagi kita umat muslim yang berada di era sekarang. Kita tidak lagi melawan penjajah, kita tidak lagi mengucapkan kalimat takbir untuk menegakkan agama Allah. Tapi hari ini kita diserang dengan ghazwul fikri, serang pemikiran. Dengan cara apa? Dengan dimasukkan media ke dalam kehidupan kita. Untuk menghancurkan seorang pemuda mudah saja. Jauhkan dia dari sejarah, jauhkan dia dari Allah, jauhkan dia dari agama, dekatkan dia dengan media. Tanpa mereka melakukan itu, tentunya pemuda-pemuda kita akan selamat hidupnya. Tapi hari ini serangan-serangan dari luar sana akan merusak generasi penerus kita apabila kita tidak punya standar, kita tidak punya pendirian, kita tidak punya pedoman hidup untuk melawan serangan-serangan itu semua. Sahabat-sahabatku, podcast SMP IT Insan Robbani. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan seluruh potensi kita untuk mengumpulkan bekal takwa kelak akan kita gunakan di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, kuperintahkan bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri pribadi masing-masing kita menyiapkan bekal kita untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tanamkan rasa muraqabah di dalam diri kita. Setiap hari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari kamera CCTV, 24 jam malaikat raqib dan atid mencatat amal baik dan amal buruk kita. Tidak ada satupun yang akan terlepas dari catatan malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hari ini masih memberikan kehidupan kepada kita, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, janganlah disia-siakan, karena tidak semua Allah sampaikan di bulan Ramadan. Dan hari ini kita masih sanggup berdiri di tengah-tengah masyarakat, masih sanggup berdiri di tengah lingkungan keluarga dan teman-teman kita. Karena apa? Tentunya karena Allah sedang menutup aib-aib kita. Lalu bagaimana kalau Allah sudah membuka aib kita? Maka penting bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari sejak dini. Kita tidak usah menunggu tua, muda, ataupun sakit dan sehat. Karena maut itu tidak dapat diundur walaupun sedetik, dan tidak dapat dimajukan walaupun sedetik. Dan setiap yang bernafas tentunya akan mengalami yang namanya kematian. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengajak kepada seluruh sahabat online, sahabat podcast SMP IT Insan Robbani, kita sama-sama memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga kesehatan kita agar Allah kuatkan kita untuk sampai di akhir Ramadan, dan nanti ketika kita sudah memasuki 1 Syawal dan Idul Fitri 1446 Hijriah, kita lahir kembali seperti bayi suci yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita,
untuk saya pribadi, untuk sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tabi pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.